hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, hello everyone. Perkenalkan, nama saya Putra Ajina Pusita Lestari dengan NIM 123111006. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai UAS saya pada mata kuliah Manajemen Kelas dan Pengelolaan Pembelajaran yang diampu oleh Bunda Dr. Misda SAG MPD. Baik, harapan saya dengan video ini semoga para rekan-rekan, mau itu dosen, teman, dan semua kalangan yang ada di YouTube ini semoga bisa memahami ucapan saya, perkataan saya, dan semoga juga saya mendapatkan nilai yang terbaik. Oh my God! Baik, saya ingin menjelaskan yang pertama itu yang model, yang kedua pendekatan, yang ketiga metode dan teknik pembelajaran beserta contohnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan yang pertama tentang model pembelajaran. Nah, dari model pembelajaran ini ialah merupakan pola atau rancangan besar dalam pembelajaran dari awal sampai akhir. Pembelajaran tematik yang digunakan di PAUD dengan menggabungkan beberapa kegiatan dalam satu tema. Nah, contohnya tuh seperti tema binatang. Nah, anak belajar bernyanyi tentang binatang, terus mewarnai, menggambar binatang, dan meniru suara binatang. Selanjutnya itu pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran ini adalah cara pandang guru terhadap proses belajar anak di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, contoh pendekatannya yaitu pendekatan berpusat pada anak, bahasa Inggrisnya yaitu student centered. Anak aktif guru sebagai pendamping. Nah, contohnya itu memilih sendiri permainan balok atau menggambar, guru membantu jika diperlukan. Baik, yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi. Nah, contohnya tuh contohnya metode. Nah, yang metode yang digunakan yaitu metode bermain. Nah, dari metode bermain ini anak belajar menghitung dengan sambil bermain menghitung bola atau balok. Nah, metode yang dipilih oleh guru itu misalnya metode bercerita. Contohnya tuh guru bercerita tentang kejujuran menggunakan boneka tangan. Baik, yang selanjutnya yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah langkah-langkah kecil atau cara praktis saat menerapkan metode. Contohnya contoh
yang pertama itu teknik tanya jawab, yang kedua demonstrasi, yang ketiga bernyanyi sambil bergerak. Terus contoh saat metode bercerita, guru menggunakan teknik suara lucu seperti suara kucing meow dan ekspresi wajah agar anak tertarik. Yang kedua, 3 prinsip pengelolaan pembelajaran anak usia dini beserta contoh. Nah, prinsip yang pertama yaitu prinsip berpusat pada anak. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak masing-masing. Contohnya, anak belum bisa menulis, guru tidak memaksa, tetapi guru memberikan aktivitas menggambar atau menebalkan garis. Nah, prinsip yang kedua yaitu prinsip belajar sambil bermain. Nah, dari belajar sambil bermain ini, anak belajar paling baik melalui bermain yang menyenangkan anak. Contohnya tuh belajar mewarnai dengan permainan menyusun balok warna atau mencari benda sesuai warna. Terus yang ketiga, prinsip lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Nah, dari prinsip ini lingkungan belajar harus aman, bersih, menyenangkan agar anak itu mau belajar dan merasa nyaman di dalam kelas. Dalam ruangan kelas dihias gambar menarik, alat bermain aman, anak merasa nyaman untuk bergerak dan bertanya kepada guru. Yang ketiga, urgensi pengelolaan pembelajaran dikaitkan dengan tujuan dan fungsi manajemen kelas. Nah, dari sini pengelolaan pembelajaran sangat penting karena berhubungan langsung dengan keberhasilan tujuan pembelajaran dan fungsi manajemen kelas. Yang pertama, urgensi terhadap tujuan pembelajaran. Nah, dari sini tujuan pembelajaran akan tercapai jika kelas tertib. Yang kedua, anak merasa nyaman. Yang ketiga, kegiatan belajarnya terencana dengan baik. Terus contohnya tuh jika guru mengatur waktu bermain dan belajar dengan baik, anak bisa belajar tanpa merasa bosan atau tertekan. Nah, yang kedua, urgensi terhadap fungsi. Nah, terhadap fungsi manajemen kelas. Nah, dari manajemen kelas memiliki fungsi. Yang pertama yaitu menciptakan suasana belajar yang kondusif, dan yang kedua mengatur perilaku anak. Terus yang ketiga mengoptimalkan proses belajar. Contohnya, guru membuat aturan sederhana seperti angkat tangan sebelum berbicara. Contohnya nih, Kaira angkat Bunda, Kaira ingin bertanya. Nah, sehingga kelas lebih tertib dan anak belajar disiplin.
Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah menonton. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bisa